Setelah itu, melakukan pencegahan adalah merupakan sebuah tindakan yang sangat bijak. Sebagaimana pepatah mengajarkan, sediakanlah payung sebelum hujan. Di tanaman jeruk ini memiliki banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. Ketika tanaman kita telah terinfeksi, maka penyakit bakteri dan jamur, maka akan sangat sulit sekali untuk kita lakukan penyembuhannya. Oleh karena itu, sangat disarankan juga kita harus menjaga atau membentuk kekebalan tanaman kita dari sejak dini dengan memberikan fungisida dan bakterisida pada tanaman kita. Dan jangan sampai lupa, kita harus memberikan asupan nutrisi pada tanaman kita melalui penyemprotan. Karena pemberian dengan penyemprotan ini akan memberikan reaksi lebih cepat serta merupakan kombinasi lebih sempurna jika dibarengi dengan pemupukan pada bagian akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat taniku dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan sukses selalu menyertai Anda semua. Berjumpa kembali dengan kami channel Tuah Kabon yang selalu memberikan informasi kepada Anda sekaligus berbagi cerita dan pengalaman yang mudah-mudahan bisa Anda jadikan tambahan informasi sekaligus bisa Anda jadikan referensi di dalam berbudidaya tanaman. Ya sahabat tani, di hari ini kita akan melakukan penyemprotan yang pertama di tanaman jeruk. Penyemprotan ini sangat penting untuk menjaga tanaman agar tetap sehat dan bebas dari hama serta penyakit dari sejak dini. Oke, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, ditekan dulu subscribe-nya, kemudian tinggalkan kritik serta saran agar kami bisa berbenah lebih baik lagi supaya kita bisa mendapatkan keberkahan bersama-sama. Ya sahabat tani, sebelum kita menentukan pestisida apa yang harus kita gunakan, maka terlebih dahulu kita harus mengecek tanaman kita agar kita mendapatkan gambaran apa kendala yang ada di perkebunan kita ini. Pengamatan ini merupakan suatu hal yang sangat wajib kita lakukan mengingat untuk menentukan penyakit pada tanaman jeruk kita perlu mendiagnosis dengan tepat. Setelah itu, melakukan pencegahan adalah merupakan sebuah tindakan yang sangat bijak. Sebagaimana pepatah mengajarkan, sediakanlah payung sebelum hujan. Berdasarkan fakta, ketika jeruk dalam usia yang sangat muda seperti saat ini, maka ia akan sangat rentan sekali terhadap serangan hama seperti ulat yang selalu mengincar pucuk muda dari tanaman jeruk kita. Kemudian juga pucuk yang masih muda ini disenangi oleh hama pengisap pucuk, sehingga pucuk nantinya yang keluar akan menjadi mati dan gosong karena dihisap oleh hama pengisap tersebut. Oleh karena itu maka kita harus menanggulanginya dari sejak dini. Demikian juga dengan penyakit. Di tanaman jeruk ini memiliki banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. Ketika tanaman kita telah terinfeksi, maka penyakit bakteri dan jamur, maka akan sangat sulit sekali untuk kita lakukan penyembuhannya. Oleh karena itu, sangat disarankan juga kita harus menjaga atau membentuk kekebalan tanaman kita dari sejak dini dengan memberikan fungisida dan bakterisida pada tanaman kita. Dan jangan sampai lupa, kita harus memberikan asupan nutrisi pada tanaman kita melalui penyemprotan. Karena pemberian dengan penyemprotan ini akan memberikan reaksi lebih cepat serta merupakan kombinasi lebih sempurna jika dibarengi dengan pemupukan pada bagian akar, agar nantinya tanaman jeruk yang kita budidayakan akan bertumbuh dan berkembang lebih cepat dari yang kita harapkan. Oke sahabat tani, jadi di penyemprotan pertama kita ini akan menggunakan 3 pestisida, yakni insektisida, fungisida, dan pupuk secara bersamaan. Ya sahabat tani, tidak salah kalau kita sedikit mengupas untuk mengenali 3 pestisida yang akan kita gunakan di penyemprotan yang pertama ini, agar sahabat taniku bisa semakin paham kandungan dari bahan aktif yang terkandung di setiap produk yang kita gunakan. Dengan harapan agar video ini bisa lebih bermanfaat buat kita semua. Yang pertama, insektisida. Insektisida yang akan kita gunakan adalah Alika dari PT Syngenta. Kenapa kita menggunakan Alika? Karena di insektisida Alika memiliki 2 bahan aktif, yakni bahan aktif yang pertama lambda silohydrin. Lambda silohydrin ini adalah bahan aktif dari golongan pyrethroid yang digunakan sebagai insektisida yang bekerja secara kontak dan lambung. Bahan aktif ini sangat efektif untuk mengendalikan hama ulat pada tanaman jeruk kita yang suka memakan bagian pucuk muda. Bahan aktif yang kedua, thiamethoxam. Thiamethoxam ini adalah bahan aktif dari kelompok neonicotinoid
yang digunakan sebagai insektisida sistemik yang menyerang sistem saraf hama. Bahan aktif ini sangat efektif untuk mengendalikan hama pengisap yang suka mengisap pucuk-pucuk muda pada tanaman jeruk, sehingga akan membuat pucuk jeruk yang dibudidayakan akan layu sebelum berkembang. Kemudian pestisida yang kedua, kita menggunakan fungisida. Fungisida yang kita gunakan di penyemprotan yang pertama ini adalah Bion M dari PT Syngenta. Kenapa kami menggunakan Bion M? Karena Bion M memiliki dua bahan aktif juga yang saling menguatkan, serta memiliki kemampuan spektrum yang sangat luas dalam mengatasi, mencegah, serta melindungi tanaman kita dari ancaman infeksi jamur pada jeruk yang kita budidayakan. Kedua bahan aktif itu adalah yang pertama Mancozeb. Mancozeb ini adalah bahan aktif fungisida kontak dari golongan ditokarbamat yang memiliki kemampuan yang luas untuk mengendalikan busuk daun, embun tepung, Phytophthora, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Juga memiliki sifat protektif atau bisa mencegah infeksi jamur pada tanaman kita dari sejak dini. Yang kedua memiliki bahan aktif acebenzolar ismetil. Acebenzolar ismetil adalah suatu senyawa yang mampu mengaktifkan pertahanan tanaman dengan fungsi untuk menanggulangi dari patogen-patogen penyakit sehingga bisa membentuk kekebalan pada tanaman kita. Kemudian pestisida terakhir yang ketiga, kita menggunakan pupuk daun. Pupuk daun yang kita gunakan adalah dari Jago Tani, yakni pupuk Jimmy Hantu. Kenapa kita memilih menggunakan pupuk Jimmy Hantu? Karena di pupuk ini mengandung ZPT. ZPT yang terkandung di produk Jimmy Hantu ini adalah zat pengatur tumbuh yang dilengkapi dengan hormon auksin, giberlin, dan stokinin yang mampu merangsang pertumbuhan akar, batang, dan tunas lebih cepat. Serta juga dilengkapi dengan kandungan unsur hara makro dan mikro yang seimbang. Dengan harapan, asupan nutrisinya akan bisa memberikan dampak maksimal positif pada tanaman jeruk yang kita budidayakan. Kemudian kita masuk ke cara pencampuran ketiga pestisida ini. Ya sahabat taniku, dari 3 jenis pestisida tadi kita larutkan ke dalam air. Kita mulai dengan fungisidanya terlebih dahulu karena berbentuk tepung. Kemudian dilanjutkan dengan insek alikanya, aduk merata lalu tuangkan ke dalam tangki. Setelah itu disusul dengan pupuk hantu yang dilarutkan tersendiri. Kemudian aduk hingga merata. Setelah itu pestisida siap digunakan. Oke sahabat taniku, demikian informasi penyemprotan tanaman jeruk kita. Semoga bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa mendatangkan keberkahan bagi kita bersama.